Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Ku hilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancut perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan berhadapan dengan Dewa Api Nirwana. Di tengah keputusasaannya, Xiaoyan meminta bantuan kehendak Senshi untuk meminjam vitalitas agar dapat mengalahkan Raja Api Pemusnahan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir ketika suara Dewa Abadi atau Dewa Nirwana menggema di dalam benaknya. Ia menggantikan kehendak Senshi yang sebelumnya dipanggil oleh Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas. Xiaoyan telah berusaha meminjam kekuatan hidup dari Senshi namun tidak mendapat respon. Bersama dengan hal itu, cahaya warna-warni di antara alis Xiaoyan perlahan meredup. Waktu bagi vitalitas tak terbatas dari leluhur dewa asli telah habis. Hal ini seketika membuat tubuh fisik Xiaoyan juga mulai runtuh. Rasa cemas merayap di hati Xiaoyan saat menyadari vitalitasnya memudar. Sementara itu, di luar tungku asal, Ye Beijing memandang dengan penuh keyakinan. Bagi Ye Beijing, bahkan dalam situasi genting seperti ini, Xiaoyan masih tetap tak kenal takut. Kekaguman terpancar di matanya, seolah semakin sulit sesuatu digapai, semakin berharga hal tersebut. Ye Beijing bertanya-tanya seberapa banyak kartu yang dimiliki oleh Xiaoyan. Jika berhasil bertahan dari badai kali ini, peluang untuk merebut api itu akan meningkat meski sekarang ia terlihat berada di ujung tanduk. Selir iblis api abadi juga memikirkan hal yang sama dengan Ye Beijing. Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini masih merasa khawatir. Xiaoyan hanyalah kultivator tingkat ketiga dan sulit membayangkan ia memiliki cadangan kekuatan yang cukup untuk menghadapi hal ini. Ia menatap ke arah Ye Beijing yang pada saat ini masih tersenyum dengan penuh keyakinan. Menurutnya, Xiaoyan adalah sosok yang membawa keberuntungan besar. Bahkan jika gagal merebut api itu, takdirnya tidak akan berakhir di sini. Energi dunia akan selalu mengelilingi dirinya, melindunginya dari kehancuran. Meski demikian, jika Xiaoyan tidak mampu melawan hukum kehancuran, api ini akan tetap padam pada akhirnya. Bagi manusia maupun dewa, prinsipnya sama. Mereka cenderung tak percaya pada keberhasilan di luar pemahaman mereka karena tak dapat membayangkan adanya titik balik. Ye Beijing memilih untuk menunggu, tidak membuat penilaian gegabah. Namun saat ia berpikir demikian, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang terlihat jelas membuat Ye Beijing terkejut. Tubuh Xiaoyan hilang hampir 2/3-nya, menyisakan hanya kepalanya. Di saat kritis itu, vitalitas tak terbatas mengalir dari segala penjuru, bahkan dari orang-orang yang hadir menjadi pasokan yang menyelamatkannya. Tubuhnya yang nyaris lenyap memerat kembali dipenuhi kekuatan untuk melawan hukum penghancuran tertinggi. Kekuatan dua aturan besar saling naik turun. Xiaoyan tahu jika kekuatannya cukup, ia bisa merebut api itu dengan usahanya sendiri. Namun saat ini meminjam kekuatan adalah pilihan terbaik. Api Nirwana menjadi tujuan yang akan memberinya keuntungan terbesar. Xiaoyan bergerak maju dengan tekad yang tak tergoyahkan, mendekati Dewa Pemusnahan dengan vitalitas yang seakan tak ada batasnya. Kelima jarinya perlahan mengencang, lalu tinjunya melesat, memadukan 7 esensi yang ia kuasai menjadi satu serangan mutlak. Pukulan itu mengandung prinsip tertinggi yang pernah ia capai. Hal ini juga seketika membuat tubuh Dewa Pemusnahan bergetar hebat. Kekuatan penghancur yang semula menyelimutinya lenyap, badai di sekitar pun berhenti seketika, seolah seluruh dunia menahan nafas. Namun di tengah keheningan itu, suara Dewa Nirwana terdengar jelas. Sosoknya mulai berubah menjadi kobaran api lalu menyatu dengan nyala di sekitarnya. Api itu berkumpul ke pusat, memancarkan warna-warna yang terus berubah hingga akhirnya menjadi tak berwarna dan tak terlihat, hanya dapat disaksikan oleh Xiaoyan. Api itu mengembun, mengandung kekuatan aturan Senshi, siap menjadi sumber api keempat yang akan mendukung pertempuran Xiaoyan demi dunia.
Xiaoyan menyadari bahwa api ini bersifat spiritual dan memahami kehendak Xiaoyan. Pemilik-pemilik sebelumnya telah lenyap meninggalkannya sebagai sumber tanpa tuan. Awalnya Xiaoyan tidak ingin langsung melahapnya dan menunggu apakah selir iblis api abadi akan mengambilnya. Namun kali ini meski selir api iblis abadi terlihat bersemangat, ia juga menahan diri dan tidak berebut. Di sisi lain, Qi Xiaoyun sebenarnya ingin merebut api tersebut, namun sadar bahwa ini bukan gilirannya. Ia hanya bisa menatap ke arah selir iblis api abadi dan berharap memohon agar api miliknya dikembalikan. Tetapi selir iblis api abadi hanya menanggapinya dengan senyum tipis, bahkan menawarkan untuk melahap semua api yang dimiliki Qi Xiaoyun. Wajah Qi Xiaoyun langsung memucat. Ia menolak dengan tergesa-gesa lalu memilih pergi tanpa berani berkata apapun. Sebelum menghilang dalam bentuk pelangi panjang, ia juga melirik King Teng dengan tatapan penuh kebencian. Kepergiannya menyisakan dendam yang mendalam. Ia gagal mendapatkan api baru, justru kehilangan api asalnya sendiri membuat kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungan yang ia harapkan. Sementara itu di dalam tungku asal, Xiaoyan duduk bersila di tengah. Api nirwana yang tak terlihat perlahan terbang menuju tubuhnya, masuk melalui mulutnya, menyatu dengan kekuatannya. Begitu api itu berada di dalam, Xiaoyan merasakan perbedaan yang jelas, yakni api ini tidak liar dan destruktif seperti yang Xiaoyan bayangkan. Api ini justru jinak dan patuh, bahkan lebih terkendali daripada sumber kekuatan yang pernah Xiaoyan miliki sebelumnya. Api itu menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan dengan ketenangan yang mengejutkan. Namun di balik ketenangan itu, pikiran Xiaoyan tetap tegang, penuh kewaspadaan terhadap kemungkinan bahaya yang bisa datang kapan saja. Baru setelah hubungan spiritual antara Xiaoyan dan api pemusnahan terjalin, ketegangan itu benar-benar mulai mengendur. Api tersebut menyatu begitu alami, bahkan tanpa bantuan teknik pagoda pemurnian. Api itu melebur menjadi bagian dari diri Xiaoyan dan kesadaran Xiaoyan pun tertegun menyadari perubahan tersebut. Namun meski begitu, misteri kekuatan yang disebut kehancuran masih menyelimuti pikiran Xiaoyan. Aturan yang mengendalikan kekuatan ini belum sepenuhnya Xiaoyan fahami. Dewa api pemusnahan tidak meninggalkan warisan, petunjuk, atau secercah harapan sedikit pun. Jika bukan karena vitalitas tak terbatas dari dewa asli dan keberadaan api abadi sebagai medium yang meminjamkan kekuatan lautan kehampaan, mungkin dewa api pemusnahan akan sepenuhnya menahan diri dan membiarkan segalanya lenyap. Xiaoyan merasakan adanya kebencian yang dalam dari sosok tersebut, bukan dendam biasa, melainkan kejenuhan dan penolakan terhadap dunia itu sendiri. Namun jawabannya mungkin hanya bisa ditemukan dari api pemusnahan tersebut. Sayangnya api tersebut kini bagaikan bayi yang baru lahir, tidak memiliki ingatan tentang pemilik sebelumnya. Di dalam tungku asal, selir iblis api abadi memperhatikan pergerakan Xiaoyan. Mata indahnya menyipit saat ia melihat kenyataan bahwa api itu tidak dilahap melainkan dimiliki sepenuhnya oleh Xiaoyan. Api yang seharusnya sulit dikendalikan itu kini berada dalam genggaman Xiaoyan. Dengan satu gerakan ringan, Xiaoyan memunculkan api tak terlihat di telapak tangannya yang tetap jinak seperti saat berada di dalam tubuhnya. Namun rasa penasaran juga pada saat ini segera muncul. Api pemusnahan yang seharusnya membawa kekuatan destruktif justru berperilaku seperti api biasa. Dahi Xiaoyan pun berkerut begitu Xiaoyan menyadari hal ini. Jika bukan karena getaran kuat yang masih terpancar darinya, Xiaoyan hampir mengira bahwa api ini telah tertukar dengan api lain. Xiaoyan pun terus-menerus merenung, dan karena dewa api nirwana tidak meninggalkan petunjuk apapun, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Akan tetapi, berapapun upaya yang Xiaoyan lakukan, api tersebut tidak pernah melepaskan kekuatan dahsyat yang pernah digunakan dewa api nirwana untuk melawannya. Koneksi spiritual yang coba dibangun Xiaoyan pun terhalang, seolah ada penghalang yang memutuskan resonansi antara mereka. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan yang gagal, Xiaoyan terpaksa menghentikan usahanya.
Xiaoyan menatap sekeliling dan mendapati tempat itu telah kosong. Di hadapannya terbentang sebuah area misterius seakan sengaja dibentuk untuk menyembunyikan kekuatan api nirwana. Namun kini tempat tersebut terbuka dan membiarkan kekuatan itu terungkap kepada dunia. Hal ini tampak seperti pilihan yang ditentukan oleh kehendak dunia dan menciptakan peluang bagi lahirnya individu-individu kuat demi melindungi dunia. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk segera keluar dari tungku asal. Begitu keluar, Xiaoyan menundukkan kelapa dengan sikap hormat pada selir iblis api abadi. Selir iblis api abadi masih menatap ke arah Xiaoyan dengan sorot mata tajam. Tatapannya seolah mempertanyakan kenyataan bahwa api itu kini berada di tangan Xiaoyan, sesuatu yang bahkan bagi sosok seperti dirinya terasa sulit dipercaya. Sementara itu Xiaoyan membuka telapak tangannya memperlihatkan api tak kasat mata yang memancarkan panas menyengat meski tak terlihat oleh mata telanjang. Api itu terasa jinak, berbeda dari kekuatan dahsyat yang pernah dimilikinya, seolah kehilangan daya hancur yang dahulu begitu menakutkan. Selir iblis api abadi juga menatapnya dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa setiap api seperti manusia, ia memiliki kepribadian yang berbeda. Meskipun kini api tersebut tampak patuh, kenyataannya bahwa Xiaoyan belum mampu menggunakannya menandakan bahwa api itu belum sepenuhnya mengakui Xiaoyan sebagai tuannya. Selain itu ada pula kemungkinan bahwa daya hancur yang dimiliki api tersebut bersifat kumulatif. Ia memerlukan akumulasi energi secara konstan sebelum bisa dilepaskan secara penuh. Mengenai sifat spesifiknya, tampaknya hanya Xiaoyan sendiri yang bisa menemukannya. Xiaoyan pun mengangguk begitu mendengar penjelasan tersebut. Di sela interaksi itu, Ye Beijing berdiri tidak jauh dari mereka. Tatapannya bergantian tertuju pada Xiaoyan dan selir iblis api abadi dipenuhi dengan emosi yang berubah-ubah. Akhirnya ia menetapkan pandangannya dengan sorot amarah saat memandang selir iblis api abadi. Selir iblis api abadi kemudian memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Huo Zixia. Dengan senyum lembut namun misterius, ia menawarkan persahabatan kepada Xiaoyan. Saat mengulurkan tangan, Ye Beijing lebih dahulu menggenggam tangan Xiaoyan, membuat Huo Zixia menarik tangannya kembali sebelum menatap Xiaoyan sekali lagi. Tanpa menyembunyikan tujuannya, Huo Zixia segera mengungkapkan keinginannya untuk menukar kekuatan tertentu dengan esensi api. Bagi Xiaoyan, tawaran itu sangat menguntungkan, apalagi jika ia bisa mendapatkan api asal sambil mentransfer kekuatan pagoda pemurnian. Namun meskipun begitu, Xiaoyan sadar bahwa kekuatan tersebut memiliki keterkaitan dengan roh pagoda pemurnian. Sumber aslinya adalah rahasia yang tidak boleh sembarangan dibongkar. Terlebih lagi, Xiaoyan belum yakin apakah Huo Zixia benar-benar polos seperti yang terlihat. Xiaoyan pada akhirnya menimbang tawaran dari Huo Zixia. Xiaoyan tidak menolak, namun juga tidak langsung menyetujuinya. Xiaoyan menjelaskan bahwa jika kekuatan itu dilepaskan, setidaknya butuh 100 tahun untuk memulihkannya. Huo Zixia menghadapi dengan santai, menanyakan apakah ia boleh kembali menemui Xiaoyan setelah 100 tahun. Selanjutnya Huo Zixia membuka mulutnya, melepaskan 3 api dengan warna berbeda yang melayang di hadapan Xiaoyan. Api itu memancarkan fluktuasi energi yang begitu kuat, membuat pupil mata Xiaoyan sedikit menyempit. 3 sumber api ini jelas merupakan godaan besar. Jika semuanya adalah jantung api, bukan tidak mungkin dapat membuat pagoda pemurnian berevolusi ke tahap berikutnya. Namun godaan sebesar ini akan selalu diiringi dengan bahaya yang sepadan. Xiaoyan memandangnya dengan tatapan waspada, menyadari potensi jebakan yang tersembunyi. Huo Zixia seolah membaca pikirannya dan menegaskan bahwa ini hanyalah pertukaran murni dan tidak ada rencana tersembunyi. Ia bahkan menawarkan untuk memberikan 3 api ini terlebih dahulu sebagai bentuk kesepakatan. Ketiga jantung api yang menggantung di udara bergetar lembut, memancarkan aura panas yang samar namun memikat. Jantung api itu berbeda dari apa yang pernah didapatkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Mereka bukan berasal dari 9 alam, melainkan dari subdunia, sehingga kekuatannya lebih rendah.
Namun keistimewaannya terletak pada potensi untuk disempurnakan dan dimanfaatkan sebagai sarana pendukung. Selir iblis api abadi tampak memahami Xiaoyan dengan sangat baik, meski sebenarnya yang benar-benar ia pahami adalah sifat dari api itu sendiri. Perempuan ini memiliki ratusan api asal dan seperti yang ia sebutkan, walau jantung api tersebut tidak sekuat milik Xiaoyan yang berasal dari 9 alam, mereka tetap dapat menjadi suplemen berharga. Hal itu akan bisa membantu Xiaoyan memperdalam pemahamannya dan mencapai pencerahan dalam mengendalikan api. Mendengar hal itu, Xiaoyan menunjukkan sedikit ketertarikan. Tawaran tersebut benar-benar terdengar menjanjikan. Selir iblis api abadi hanya meminta satu hal sebagai imbalan. Ia hanya ingin meminta kekuatan Xiaoyan untuk meredakan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya, meski hanya sementara. Baginya hal itu saja sudah cukup berarti. Melihat Xiaoyan yang masih mempertahankan kewaspadaannya, Ye Beijing di sebelahnya memberi jaminan agar Xiaoyan tidak perlu khawatir. Keyakinan Ye Beijing ini seketika membuat Xiaoyan sedikit melonggarkan sikapnya. 3 jantung api di hadapannya memang terlalu berharga untuk diabaikan. Selir iblis api abadi akhirnya memberikan sebuah batu giok meminta Xiaoyan untuk datang menemuinya 100 tahun mendatang. Batu itu akan menjadi penuntun bagi Xiaoyan untuk bisa menemukan keberadaannya. Xiaoyan pun menerima tawaran tersebut. Tidak ada kerugian berarti bagi Xiaoyan selama rahasia pagoda pemurnian tidak terbongkar. Raut gembira juga menyelimuti wajah selir iblis api abadi saat Xiaoyan menyetujui kesepakatan tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan mengambil 3 jantung api tersebut. Namun Xiaoyan tidak langsung menggunakannya. Meski Huo Zisa tampak tulus, kewaspadaan tetap menjadi prinsip yang Xiaoyan pegang. Setelah itu Xiaoyan pun berpamitan. Xiaoyan tidak berniat mengajak Huo Zisa bersamanya ke alam dewa kuno, mengingat wilayah itu merupakan pusat sensi yang tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. 3 jantung api juga pada saat ini disimpan di dalam reruntuhan roh di pagoda pemurnian. Xiaoyan hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk bisa memanfaatkannya. Namun sebelum Xiaoyan sempat beranjak jauh, King Teng dan kelompoknya seketika mendekat. Mereka memberi salam dengan hormat, memuji kendali api dan kekuatan jiwa Xiaoyan yang menunjukkan kapasitas seorang alkemis hebat. Xiaoyan pun mengangguk dan membalas penghormatan tersebut saat menyadari bahwa King Teng selama ini selalu bersikap baik kepadanya dan bahkan membantu menyediakan benih api nirwana. Dari hubungan yang terjalin itu, Xiaoyan melihat peluang untuk memperluas jaringan, terutama dengan kekuatan alkemis tingkat tinggi yang akan sangat berguna di masa depan. Seiring bertambahnya kekuatan, Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan perlu memurnikan beberapa ramuan untuk dirinya sendiri. Ramuan yang dapat memulihkan doki, darah, dan kekuatan jiwa dengan cepat menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Xiaoyan paham bahwa meminta ramuan secara langsung dari Qi di alam dewa kekacauan bukanlah pilihan yang tepat. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, dan meskipun ia tidak dapat memastikan niat dari Qi, Xiaoyan memahami bahwa menukarnya dengan kemampuan sendiri akan jauh lebih baik. Kesempatan itu juga akhirnya datang ketika King Teng mengajukan agar Xiaoyan menjadi tetua tamu di pavilion pil emas Jiuxian. Pavilion tersebut membutuhkan bantuan dalam memurnikan beberapa ramuan yang tak bisa dikerjakan sendirian. Sebagai imbalan, mereka juga bersedia memberikan hadiah berlimpah. Xiaoyan tidak menolak, tetapi Xiaoyan pada saat ini mengajukan permintaan yang tegas, yakni sebuah resep ramuan tingkat transendental untuk memulihkan kekuatan jiwa. Permintaan Xiaoyan ini seketika membuat King Teng hanya bisa tersenyum getir. Resep transendental tersebut adalah yang paling bergengsi di pavilion pil emas Jiuxian. Ia juga benar-benar tidak bisa memberikannya dengan sembarangan. Oleh karena itu, sebagai gantinya, King Teng menawarkan resep tingkat suci yang juga mampu memulihkan kekuatan jiwa. Ia mengeluarkan slip giok yang berisi formula tersebut dan melemparkannya kepada Xiaoyan. Setelah memindai isi slip dengan kekuatan jiwa, Xiaoyan mengakui ketulusan King Teng dan menerima pemberian tersebut.
Sebagai bentuk balasan, Xiaoyan berjanji bahwa suatu saat ia akan mengunjungi pavilion pil emas Jushuan. King Teng pun menyerahkan slip giok identitas tamu terhormat kepada Xiaoyan. Pertemuan pun diakhiri dengan saling memberi hormat sebelum akhirnya King Teng pergi bersama dengan pasukannya meninggalkan Xiaoyan dan He Beijing di area misterius yang perlahan mulai runtuh. Mereka segera keluar sementara pikiran Xiaoyan dipenuhi oleh satu hal. Xiaoyan memikirkan keberadaan Ye Tian yang Xiaoyan anggap sebagai pengkhianat. Meskipun sudah keluar dari area misterius kedua, Ye Tian belum menampakkan diri. Bendera penekan jiwa yang dibawa Xiaoyan bergetar menunjukkan arah keberadaannya. Tanpa ragu, Xiaoyan segera berubah menjadi cahaya pelangi yang melesat mengikuti petunjuk bendera penekan jiwa. Keheningan di udara menyiratkan ketegangan yang kian memuncak. Ye Tian jelas bukan sosok biasa. Keberaniannya menentang batasan yang dibuat oleh Yang Mulia adalah bukti bahwa ia benar-benar tak kenal hukum dan tak gentar menghadapi apapun. Sejak Xiaoyan memperoleh jiwa gua void, Xiaoyan telah berkali-kali berusaha memanggil Ye Tian. Meskipun ada respon samar, sosoknya tidak pernah benar-benar muncul. Pada awalnya, Xiaoyan menduga bahwa jiwa gua void telah menyegel ruang tempat Ye Tian berada. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Xiaoyan mulai menyadari kenyataan yang berbeda. Jiwa itu ternyata tidak terkekang oleh segel apapun, melainkan sengaja menghindar dari Xiaoyan seolah tak ingin bertemu secara langsung. Mengikuti petunjuk dari bendera penekan jiwa, Xiaoyan menemukan bahwa keberadaan jiwa itu berada di dalam kehampaan selatan. Dengan cepat, Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwa gua void untuk memperkirakan posisi lebih akurat, lalu melesat menuju lokasi tersebut tanpa ragu. Sementara itu, di salah satu sudut kehampaan terbentang sebuah bintang sehitam tinta. Permukaannya dipenuhi bangunan yang terbuat dari batu hitam menyatu sempurna dengan warna gelap bintang tersebut. Di atas bintang itu awan pekat berwarna kelam bergulung-gulung dan di bawahnya terbentang pemandangan yang mencekam. Jutaan titik hitam bergerak tak bernyawa dan ini adalah mayat tanpa jiwa. Jumlahnya puluhan juta hingga hampir mencapai 1 miliar. Mereka semua berlutut seolah menyembah sesuatu yang berada di tengah langit kelam tersebut. Objek yang menjadi pusat pemujaan bukanlah manusia atau binatang, melainkan gumpalan awan berwarna ungu kehitaman yang memancarkan cahaya dingin. Setiap kali gelombang doa pemujaan bergema, awan itu berkilauan dan perlahan membentuk wujud menyerupai manusia. Dari wujud itu terpancar aura mengerikan dan tatapan yang menekan penuh dominasi. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Ye Tian. Bertahun-tahun lamanya Ye Tian terkurung dalam segel yang mulia, namun kini ia kembali berdiri di hadapan pengikut dalam jumlah yang mengerikan. Dengan kekuatan dan karisma iblisnya, ia menarik jutaan makhluk untuk tunduk, mengiming-imingi mereka dengan energi jahat dan kekuatan tak terbatas. Ambisinya begitu besar, yakni menciptakan pasukan boneka iblis yang bukan hanya berjumlah miliaran, tetapi bahkan puluhan miliar. Namun di tengah dentuman suara yang mengguncang ruang, sesuatu membuat Ye Tian terhenti. Aura asing mencoba menyentuh kesadarannya, mencoba mengendalikan dirinya. Kemarahannya meledak menyadari bahwa Xiaoyan kembali mencoba menjangkau melalui bendera penekan jiwa. Ia lanjut menebar tatapan buas ke arah para pengikutnya yang gemetar di bawah tekanan aura pembunuh miliknya. Tak jauh dari tempat ia berdiri, seorang wanita berambut ungu berdiri anggun, alisnya berkerut tipis. Sebuah tanda unik menghiasi dahinya, memancarkan pesona misterius sekaligus aura mematikan. Dalam jarak 100 kaki dari tempatnya berdiri, tanah tampak tandus tanpa sehelai rumput pun, seolah kehidupan enggan mendekat. Di sisi lain, seorang sosok lain berlutut setengah badan menatap ke arah Ye Tian dengan sorot mata penuh tantangan. Namun bagi Ye Tian, kehadiran mereka hanyalah bayang-bayang yang tak mempengaruhi fokusnya pada ambisi besar yang sedang ia rencanakan.